Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Mencopot Kiai Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua PBNU begitu kan ya. PBNU dituding duplikasi rezim Jokowi. Wow, ada apa ini begitu kan ya, kok begitu ngerinya begitu kan. Jadi menurut saya pribadi kesalahan fatal begitu kan ya kepada PBNU yang memecat ya Kiai Marzuki di situ begitu sebagai jabatan ketua PBNU. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Demokrasi sudah berjalan sejak lama, tidak ada kok begitu kan PBNU itu memecat ya ketua PBNU begitu kan. Tidak ada di situ begitu. Jadi hanya ini sejarah yang membuktikan orang-orang akan melihat bahwa wah ini gimana begitu kan. Ya dicap sebagai duplikasi rezim dan sebagainya, intimidasi sana sini bisa saja dijegal sana sini begitu ke para ulama, para kiai yang beda pilihannya ya malah dijegal sana sini begitu. Jadi saya kira bahwa hal-hal seperti itu ada kesalahan fatal di situ begitu kan hari ini. Kalau PBNU tidak ingin mau berpolitik, oke saya setuju dengan itu begitu. Tapi pada kenyataannya sekarang kan sudah beredar ya bahwa PBNU itu katanya begitu kan ya sudah mengarahkan ya dukungan katanya begitu ya. Tapi pada kenyataannya ini kan masih muncul katanya dan sebagainya begitu kan. Jadi saya kira ada kesalahan fatal, kesalahan yang sangat luar biasa kepada PBNU yang sedang memecat itu begitu. Bertahun-tahun di era Said Akil Siraj tidak ada begitu kan, ada dipecat ini. Silakan, malah justru Kiai Akil Siraj kalau nggak salah begitu kan, silakan mau dukung siapapun silakan. Itu justru baik ya. NU itu berada di situ karena sebagai kontrol katanya begitu. Bagus sebenarnya begitu kan. Tapi kenyataan sekarang kalau ada sesuatu demi kepentingan kan itu kan sudah mesti kan kelihatan di situ begitu kan. Kelihatan dalam artian bahwa apakah sudah dipengaruhi sana sini atau tidak begitu. Saya kira banyak perdebatan-perdebatan seperti ini, tapi saya rasa saya pribadi ada kesalahan fatal di situ begitu ya. Mencopot Kiai Marzuki ya dari Mustamar dari jabatan Ketua PBNU Jatim, PBNU dituding duplikasi rezim Jokowi. PBNU sudah ketularan penyakit Jokowi, ormas kok ngurusi masalah politik. Kalau mau politik ya masuk saja partai politik ya, atau bikin partai, atau NU jadikan parpol ya, baru cocok NU yang ngopini politik praktis. Itu ya tidak seperti itu begitu kan. NU kan punya partai namanya PKB sebenarnya begitu kan. Tapi orang itu banyak tidak mengakui bahwa PKB itu adalah lahir dari NU di situ begitu. Itu kesalahan fatal di situ begitu. Dia lagi balas budi ya, abang adik duku ya kursi katanya begitu. Rasa khawatir juga sangat berat 02 hingga seorang kiai yang berilmu dipecat, tanda kepanikan luar biasa pada 01 ya. Mengingat respon positif masyarakat Indonesia begitu tinggi ya buat amin. Insya Allah kiai Anda tetap mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak sekali yang mengatakan begitu pro dan kontra di situ begitu kan. Ada yang mengatakan sayang seribu sayang ya, pada kenyataannya orang-orang seperti itu begitu kan. Dalam artian kok bisa ada pecat memecat sana sini ya. Kalau PBNU itu sudah tidak mau berpolitik ya itu rasanya sudah tepat begitu kan ya. Bukan berarti untuk dipecat atau dicopot mereka begitu. Tapi saya rasa kalau PBNU-nya mainnya masih bermain politik, saya kira tidak tepat di situ begitu kan. Semuanya kenapa pendukung-pendukung 02 kok masih eksis di situ begitu kan ya. Kenapa tidak melalui pencopotan saja semuanya begitu kan ya. Kalau tidak mau berpolitik, rasanya aman-aman aja sih mereka begitu. Ya inilah yang muncul spekulasi di situ begitu. Saya katakan sejak awal kalau seperti ini terus begitu kan, bisa saja nanti pecah begitu kan. Ya kalau sudah pecah ini kan gimana? Susah di situ begitu. Artinya saya lihat dengan sebuah komitmen NU itu benar-benar dirawat. Ya, kita itu sebenarnya begitu, siapa lagi yang menjadi acuan kalau bukan organisasi NU di situ begitu. Walaupun toh pada hakikatnya begitu kan ya, sudah keagamaan dari NU itu sudah kelihatan sudah kelihatan menjadi acuan di situ begitu. Tapi pada kenyataannya sekarang itu kalau demi kepentingan politik ya bisa saja yang A sudah bertolak belakang sana sini dan sebagainya. Mantan Wakil Ketua PBNU Jawa Timur Kiai Abdus Salam Sohib menuding keras PBNU soal pemecatan Kiai Marzuki Mustamar. Lembaga tertinggi Nahdien dia tersebut yang dituding sebagai kepengurusan yang sangat konspirasi, kepalsuan dan minim kejujuran katanya ya.
Kepemimpinan PBNU ini hari ini adalah duplikasi dari rezim Jokowi, ya, banyak konspirasi, kepalsuan dan muram kejujuran. Ungkap pengasuh Pondok Pesantren Mamul Arif Denanyar Jombang, ya, Jawa Timur. Ungkapan Gus Salam tersebut ya buntut dari sikap PBNU yang mencopot secara tiba-tiba Kiai Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua PBNU Jawa Timur 2 hari yang lalu. Jadi saya kira begini ya, kalau kita berbicara terkait dengan kondisi itu begitu kan ya. Kiai itu punya musuh kiai, tidak mungkin kiai itu punya musuh punya musuh rakyat jelata, tidak mungkin di situ begitu kan. Ya mungkin ya dalam perseteruan itu mungkin begini, saya menganggap ya kiai dengan kiai ada perseteruan, ya santri dengan santri ada perseteruan, tidak mungkin ada santri dengan kiai ada perseteruan di situ begitu kan, pasti dengan kiai begitu kan ya. Terus kemudian kita dengan masyarakat, ya dengan tetangga, dengan masyarakat juga. Pengusaha dengan pengusaha, perseturannya seperti itu aja mereka. Dan inilah ya perseturan-perseturan itu tidak lepas dari yang namanya kepentingan begitu kan ya. Kepentingan ingin menguasai, kepentingan ingin menjadi nomor satu, kepentingan ingin menjadi kemenangan, bisa saja seperti itu. Dan inilah saya kira hari ini menjadi sejarah penting begitu kan ya. Kenapa kok ada pemecatan? Itu penting sebenarnya. Kenapa saya katakan penting? Ya biar tahu di dalam organisasi itu seperti apa begitu kan. Jadi saya kira tidak perlu dibesar-besarkan, tapi kita lihat saja begitu kan ya. Cucun pendiri NU Kiai Bisri Samsuri ini menyebutkan pencopotan Kiai Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua PWNU Jatim merupakan konspirasi. Dikatakan Gus Salam bahwa PBNU tidak pernah melibatkan Ketua PWNU Jatim Kiai Marzuki Mustamar selama ini, terutama saat koordinasi dengan PCNU kabupaten dan kota ya. Bahkan ya satu sisi kalau seperti ini terus kan gimana begitu kan ya, dalam artian bahwa ya kalau memang tidak sesuai dengan aturan-aturan di PBNU seharusnya kan dibicarakan tabayun di situ begitu terlebih dahulu, karena ini kan sejak lama katanya begitu kan ya, muncul ya narasi-narasi yang kemudian ya seolah-olah tidak netral katanya begitu. Tapi saya beberapa kali nonton video-videonya di situ ya Kiai Marzuki itu netral begitu kan, dalam artian tapi lebih condong kepada Anies Baswedan ya. Lihat saja dari kiai-kiai yang lain mungkin ya netral, tapi di satu sisi melihat netralitas itu mungkin satu sisi ada ke 02, ada 03 dan sebagainya begitu kan. Itu namanya politik ya wajar-wajar aja sebenarnya, tanpa harus ada pemecatan-pemecatan dan pencopotan-pencopotan seperti itu begitu. Jadi kalau seperti ini terus kan terkesan gimana begitu kan. Gus Salam juga membantah kisruh ya konverca PCNU Jombang berkaitan dengan buruknya kinerja Kiai Marzuki Mustamar. Bantahan ya Gus Salam itu merespon pernyataan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf Gus Ipul yang mengkaitkan kisruh ya konverca PCNU ya Jombang sebagai salah satu kesalahan Kiai Marzuki Mustamar ya. Inilah ya kesalahannya bukan di situ, bukan soal dukung-mendukung Anies Baswedan katanya begitu kan ya. Kesalahannya kata Saifullah Yusuf di situ soal ya soal konverca PCNU ya Jombang ya sebagai salah satu kesalahan Kiai Marzuki katanya begitu. Ya apakah dengan cara-cara seperti itu alasannya begitu kan? Saya kira kan tidak rasional begitu kan ya. Pernyataan-pernyataan seperti itu tidak rasional ya, tidak rasionalitas begitu kan. Tapi pasti ada kaitannya dengan politis di situ begitu kan ya. Kalau ada kaitannya dengan yang PC dan sebagainya, saya kira tidak seperti itu begitu. Masa iya sekarang ini kalau PC-nya buruk misalnya lalu kemudian yang dipecat PWNU-nya, bukan seperti itu begitu kan. Bukankah itu menjadi evaluasi penting begitu kan? Saya kira inilah kesalahan-kesalahan fatal di situ sehingga ada pencopotan sana sini begitu kan. Ini sayang seribu sayang, masyarakat kan sudah melihat hari ini bagaimana ditubuh dari organisasi NU di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan, ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.